Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu segenap para jamaah majelis taklim yang mulia Masjid Musola gitu ya. Masya Allah, musola khairan yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Sehat sedoyo Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah ini. Allah himpun kita sekalian di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis yang mulia ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir niat kita tulus karena Allah, maka seluruh kita insyaallah mendapatkan 4 setidaknya keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa mujtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul, berduyun-duyun mereka menjadi sebuah himpunan. Nah kata Rasulullah, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan dengan apa yang Allah dan Rasulnya turunkan kepada kita sekalian. Artinya majelis ilmu. Maka satu di antara 4 hal yang mesti kita akan dapatkan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah pasti turunkan yang namanya as-sakinah, ketenangan. Masya Allah, hati kita akan jadi tenang kalau kita bermajelis ilmu. Dan inilah konsep para sahabat ridwanullah alaihim. Kalau mereka punya masalah, mereka kembali di majelis ilmu. Maka sebanyak apapun masalah kita, insya Allah nek ngaji ngeten iki Pak. Bapak enten masalah Pak? Oh enten, murid-murid kita ini, masya Allah, gitu. Santri-santri punya masalah betul? Punya, gitu ya. Yang sedang hafal Quran punya masalah? Punya, gitu ya. Yang sedang punya keluarga punya masalah? Punya. Datang ke majelis ilmu, insya Allah masalah kelar. Masya Allah, balik pulang kekelingan masalah mulai gitu ya. Tapi paling tidak ketenangan sudah Allah berikan. Kenapa? Karena setiap hembusan nafas selalu kita ikat dengan ilmunya. Masya Allah, sesuatu kalau dilandaskan dengan ilmu, maka setiap hembusan nafas yang kita keluarkan dari setiap diri kita akan setiapnya menjadi kebaikan, karena Allah telah menurunkan sakinah di antara kita, ketenangan. Sebenarnya ketenangan yang paling tinggi nilainya adalah ketenangan tatkala kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mesti kita akan dapatkan dari majelis yang mulia ini, kata Rasulullah SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan turunkan kepada kita sekalian rahmat karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Bapak Ibu, orang kalau dikasihi Allah, semua orang dapat. Yang kafir dapat kasihnya Allah, betul? Dapat. Yang kafir tidak pernah sujud sama Allah, tesih dapat nikmat betul dari Allah. Masih. Tapi orang-orang yang dapat rahimnya Allah hanya dikhususkan orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang dikasih belum tentu disayang.
Kalau disayang, ya, biasanya dikasih. Kalaulah bukan karena dikasih, pasti karena sayang. Panjenengan punya anak kelas 5 SD, terlalu besar gitu ya. Ini mboten enten tisu gitu ya. Ya, mohon maaf, ini seharusnya dan sebenarnya harusnya guru kami Ustadz Rifai yang duduk di tempat ini. Kok saya enggak pantas gitu ya. Duduk kok di tempat lebih tinggi dari beliau. Enggak pantas belas gitu ya. Harusnya beliau lebih pantas, afdol daripada kami yang duduk di tempat yang mulia ini, Ustaz gitu ya. Mohon izin gitu. Baik, Allah yubarik fikum, mesti kita akan memperoleh di antara yang kedua, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan kita harus ingat, kita masuk surga bukan dengan amal saleh kita. Kita masuk surga kalau dengan amal saleh kita. Coba ngacung, sing boten gadah dosa ngacung. Kula tak titip jeneng berarti panitia akhirat ini. Gitu ya. Enggak ada, Pak. Setiap kita adalah pendosa. Makanya kata Rasulullah kata Rasulullah SAW, kulu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang akan kita dapatkan adalah wahaffathumul malaikah. Tempat yang mulia ini Allah akan liputi setiap kita yang hadir. Ini yang hadir 100 jamaah enten mboten niki? Ada gitu ya. Saya yakin 1 juta malaikat membersamai kita insya Allah. Sampai para malaikat kalau di sholat Jumat akan ngantri mereka para malaikat di setiap gerbang-gerbang masjid kita. Untuk apa? Mencatat orang yang hadir di majelis Jumatan itu. Ketika khatib sudah naik, maka malaikat akan menutup amalnya, akan menutup catatan para orang-orang yang masuk ke masjidnya Allah mengerjakan salat Jumat, artinya mengerjakan daripada khatib sebelum berdiri. Kenapa? Ketika khatib berdiri, bahkan para malaikat sangat memuliakan majelis ilmu sehingga mereka duduk di antara kita, orang-orang yang hadir di majelis Jumat yang mulia itu, untuk mendengarkan mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh para asatidah, para duat gitu ya, para dai, para ulama yang membersamai kita. Maka inilah harganya ilmu sampai setinggi itu. Sampai kalau salat Jumat jadi makmum niku berat mboten? Berat. Banyak orang Jumat datang pertama itu nggih, cari soft paling depan apa paling belakang? Paling belakang gitu ya. Setelah paling belakang gitu ya, tidurnya sik dhewe gitu ya. Imam khatib sudah selesai dari khutbahnya, memerintahkan salat, kita dibangunkan. Loh, kok mboten enten khutbah? Lah sare gitu ya. Kenapa? Saking nikmatnya majelis ilmu. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pengen hambanya orang beriman dalam setiap pekan hanya disibukkan dengan urusan dunianya, sampai dalam secuil waktu setiap pekan kita tidak dibasuh hati kita dengan ilmu. Makanya Allah wajibkan setiap laki-laki, karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka akan menjadi cahaya di rumah-rumah mereka ketika mereka membasuh hati mereka di khutbah Jumat. Mereka balik ke rumah, maka ayat Allah ingin sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah tugas kepala keluarga, agar mereka balik membawa cahaya ilmu di rumah-rumah mereka, agar mereka bukan hanya berkeluarga di dunia sampai ke surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling tinggi nilainya, kata Rasulullah SAW yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Setiap kita Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, entah kaya entah miskin, Masya Allah, pilih kaya apa cukup? Saestu gitu ya. Karena kalau kaya, Pak, itu kita tidak ada rasa cukup, lebih ngeri. Rasulullah itu mengajari doa pada kita, Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Ya Allah, puaskan kami dengan yang Engkau halalkan, sehingga kami tidak mencari dengan apa yang Engkau haramkan. Perhatikan doa setelahnya, wa aghnini, dan puaskan hamba ya Allah dengan apa?
bifadlika amman siwak, dengan karuniamu sehingga kami tidak mencari selain yang selain itu. Kalau tanglet yang koruptor niko sugih-sugih mboten? Sugih. Kalian jenengan sugih pundi? Sugih jenengan, wong jenengan subuh di masjid kok. Gitu ya. Sunnahnya saja kan lebih baik dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Masya Allah. Kenapa kok para koruptor mereka masih bermaksiat kepada Allah? Orang maling itu kan maksiat sama Allah. Kalau kita buka pembahasan para ulama tentang orang maksiat, itu kita buka di dalam kitab Al-Kabair, Pak, karya Imam Ad-Dhahabi. Kalau beliau membahas soal zina, bukan hanya soal zina yang beliau bahas. Apa kata Imam Ad-Dhahabi ketika menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah gini, Pak, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Kata Rasulullah, tidak akan berzina seorang berzina yang pezina itu sedang berzina sedang dia dalam kondisi iman sama Allah. Ini belum selesai. Wala yasriku sarik, dan bukan disebut orang yang mencuri tatkala dia mencuri. Masya Allah, hina yasriku wa huwa mu'minun, ketika dia mencuri sedang dalam kondisi iman kepada Allah. Artinya orang kalau mereka bermaksiat kepada Allah, saat itu juga imannya sedang apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hari ini kita yang melazimi kebaikan, satu saat nanti Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini penting Bapak Ibu. Kita hari ini insya Allah akan bahas satu tema yang Masya Allah diminta, diamanahkan kepada kami. Sekali lagi nih, yang lebih pantas dan lebih berhak guru kami Ustadz Rifai gitu ya, yang hadir turut membersamai majelis yang mulia ini. Kami mohon izin gitu nggih. Kami yang di atas Bapak Ibu semuanya, bukan berarti kami lebih alim, bukan berarti kami lebih salih, tapi cuma kami diberikan amanah. Mudah-mudahan dari tempat ini satu saat nanti kita reuni di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat inilah yang paling mahal. Kata Rasulullah, Allah akan sebut nama-nama kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut nama-nama kita satu persatu, Pak. Fulan bin Fulan, Anda dengan bapak Anda bin bapak Anda, satu persatu nama kita disebut Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut presiden, Allah hanya muliakan kita di dunia, belum tentu nanti di surga. Kita kalau disebut Pak Lurah, jadi tamu undangan kehormatan, seneng, cuma sepintas kesenangan itu akan kita nikmati. Tapi kalau kenikmatan itu kita rasakan di surga, wallahi, kata Imam Ahmad rahimahullah, la rahata lil mu'min illa fil jannah. Tidak ada tempat istirahat yang sejati bagi orang beriman kecuali di mana? Di surganya Allah. Purun lebet surga? Purun? Mau ya? Syarat masuk surga pertama gampang. Sedo dhisik. Siap? Kalau siap saya amin ya. Masya Allah. Karena yang jadi persoalan bukan kapan Allah wafatkan kita, tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan. Insya Allah, saya hari ini insya Allah sebelum membahas 3 orang yang nanti akan Allah sidang pertama kali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bahaya riya, Bapak Ibu, saya angkat satu hadis Nabi SAW. Ini di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kalau jenengan baca hadis yang keempat, langsung ketemu hadis ini. Saya sebelum mulai pembahasan yang lain, saya ingin berangkat dari hadis ini. Hadis ini diakhiri dengan lafaz yang ngeri-ngeri sedap, Pak. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar hatta yadkhuluha. Masyaallah. Ada seseorang, kata Rasulullah SAW, yang mereka selama di muka bumi selalu mengerjakan amalan penduduk surga, sampai orang klaim, oh ini orang mesti melebet surga. Masya Allah. Ternyata kata Rasulullah, ketika jarak antara dia dan surga hanya tinggal apa? Sejengkal saja. Waliyadzubillah ini. Ternyata dia mengerjakan amalan penduduk neraka, sehingga Allah masukkan dia dengan amalan penduduk neraka di akhir usia ketika ia mengerjakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling bahaya.
Makanya kenapa kok kita harus memperhatikan masalah hati? Riya itu salah satu penyakit, Pak. Kita sholat ini bener, sujud bener, rukuk bener, kita paham masalah urusan dohir, tapi nggak ngurusi masalah hati, bahaya. Betul ya? Padahal Allah ingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dinahu nafa. Allah mboten perintahkan kita ibadah kecuali ibadah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ngerinya sampai selevel itu, Bapak Ibu. Kenapa? Ikhlas itu bukan cuma di awal. Niat penting mboten? Penting. Niat itu kan salah satu di antara pembeda ibadah kita antara sunnah dengan yang wajib. Kita dahului dengan niat. Tapi niat itu tidak cuma di awal. Ikhlas itu nggak cuma di awal, Pak. Ikhlas di tengah, ikhlas sampai di akhir hidup kita. Maka kenapa hamba Allah ini yang di akhir hidupnya justru Allah masukkan ke dalam neraka? Karena sepanjang hidupnya ketika dia beramal saleh sudah menghiasi dirinya dengan ketaatan pada Allah, ternyata di akhir hidupnya justru bermaksiat kepada Allah, dan saat kemaksiatan itu Allah sedang mencabut dirinya untuk kembali kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti wafat dalam kondisi apa? Su'ul khatimah. Sia-sia apa yang seluruh kita kerjakan di muka bumi ini. Kenapa? Kita dicabut nyawanya oleh Allah dalam kondisi iman tidak ada di dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kalau baca salah satu kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi itu pernah menyebutkan satu kisah, Bapak Ibu. Pernah dengar kisahnya seorang yang adzan, seorang muadzin. Di zaman dulu orang muadzin naik ke tempat tinggi, Pak. Gitu ya. Naik ke tempat tinggi kok ada wanita cantik luar biasa. Kemudian diapakan? Didatangi, gentle, gitu ya. Didatangi wanita ini dan diajak nopo? Menikah. Kata wanita ini, saya tidak bisa menikah, menerima undangan pernikahanmu untuk engkau jadikan diriku sebagai pasangan hidupmu. Kenapa? Engkau muslim, sedangkan aku, kata wanita itu apa? Nasrani. Maka kalau engkau pengen nikahi saya, kata perempuan Nasrani ini, pindahlah dulu agamamu kepada agama Nasrani. Akhirnya laki-laki ini gara-gara urusan cinta. Makanya cinta itu ngeri, Pak. Gitu ya. Kata para ulama di antara faedah dalam, Masya Allah ya, salah satu makalah di Arab itu sering diucapkan gini. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kalau engkau ini sudah mencintai sesuatu seolah tuli, seolah buta. Gitu ya. Orang kalau sudah mencintai, nek wong nom sakniki, gunung pun ku daki gitu ya, laut pun ku seberangi, tapi masjid tak lewati, pret boten enten gitu ya. Allah dikecilkan, mosok mau mencintai sesuatu, pasti dia akan lebih mudah ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya singkat cerita, seorang muadzin ini kemudian menikahi wanita ini dalam kondisi dia sudah keluar dengan keislamannya, akan menggauli seorang wanita yang menyebabkan dia keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, menggauli gitu ya. Setelah menikahi ingin menggauli, ternyata disebutkan dalam riwayat itu membetulkan salah satu atap rumah yang harus dibetulkan, naik ke atas atap ternyata jatuh, meninggal dunia. Belum sempat menggauli wanita yang menyebabkan dia murtad dari agamanya, kemudian Allah wafatkan dia dalam kondisi kekafirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, Bapak Ibu, Nabi SAW belum selesai. Kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Sampai ada seseorang yang sepanjang hidupnya hanya mengerjakan amalan kemaksiatan. Wah, iki mesti neraka. Kita kan sering ngopen, Bang. Wong ra tau teng masjid, bareng nang masjid pisan, kita langsung klaim, "Dengaren. Sesuk mboten teng masjid melih tanggung jawab sinten ya?"
Wallahi, saya sering katakan kepada saudara-saudara kita yang termasuk kita, Allah telah berikan cahaya hidayah masuk kepada kita. Tolong pegang hidayah iman ini betul-betul, Pak. Karena Allah tidak sembarangan memberi hidayah ini. Makanya setiap sholat 5 waktu, salah satu surat yang harus wajib kita baca, itu surah apa? Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada doa yang tidak mungkin pernah kita lewati. Surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong ya Allah, tunjuki kami hidayah ini. Masya Allah, hidayah ini mahal. Kita hari ini kenapa kok sholat? Karena kita butuh hidayahnya Allah. Loh, kenapa kok kita tidak minta surga? Kok kita tidak dianjurkan Allah meminta dihindarkan neraka, tapi kita minta di suratil Fatihah meminta doa hidayah. Karena orang kalau sudah diparingi hidayah itu, Masya Allah, surga sudah akan mendekat pada dirinya, neraka akan menjauh dengan sendirinya. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita selalu gitu ya, sampai akhir hayat kita nanti, mudah-mudahan wafat husnul khotimah nantinya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang-orang, kata Rasulullah SAW, seseorang yang dianggap manusia penghuni neraka, karena tidak ada satupun amalan penghuni neraka mesti lewat. Nek bahasanya wong Jawa molimo niku napa mawon? Maling, mendem, medon gitu ya. Terus apa Pak? Mancing. Gitu ya. Semua kemaksiatan pun kata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah jadikan seseorang ini ketika illa diraun, cuma tinggal sejengkal, fayasbiqu alaihi kitab, ternyata Allah sudah catat salah satu takdir hamba ini berakhiran dalam kondisi yang baik. Kemudian hamba ini fayamalu bi amali ahlil jannah. Masya Allah, di akhir hidupnya ternyata mengerjakan amalan penghuni surga. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, kemudian dia memasukinya. Masya Allah, Anda sering mendengar kisahnya pembunuh 100 nyawa. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Itu 99 nyawa sudah dia bunuh dengan tangannya sendiri. Ketika datang kepada abid itu apa? Ahlul ibadah. Tapi jawab sesuatu ndak pakai ilmu. Ketika bertanya, wahai syekh, wahai Tuhan, apakah saya ini akan diampuni Allah? Kata orang ini apa? Orang mungkin mesti mlebu neraka. Di neraka kesisan. Akhirnya ambil itu bilah pedangnya, kemudian disikat. Habis Pak, genep pinten? 100. Datang kepada ahlul ilmi, dijawab. Bapak Ibu, saya bilang, soal taubat seorang hamba, soal waktu itu ada 2 syaratnya, kata para ulama. Ada 2 Bapak Ibu. 1, sebelum nyawa sampai di mana? Kerongkongan. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah mesti terima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Masya Allah, ini syarat pertama ini. Syarat kedua, mantaba qabla an tatlu asy-syams fi maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat. Insya Allah tobat kita akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Masya Allah pembunuh 100 nyawa ini datang kepada alim gitu ya, orang yang berilmu, dan dijawab dengan ilmunya. Salah satu ayat yang sering kita dengar di surah Az-Zumar gitu ya. Surah apa? Az-Zumar ayat yang ke-53. Saya ulangi ya, surah apa? Az-Zumar ayat berapa? 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Qul ya ibadi." Katakan kepada siapa? Hamba-hambaku. Allah tesih manggil kata ibadi, berarti tesih dianggap hambanya Allah. Allah belum selesai. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Melampaui batas, Pak. Tapi masih dipanggap apa? Hambanya Allah. Allah itu tidak pernah dendam dengan seorang hamba. Tapi manusia, 1000 kebaikan kita lakukan, sekali kesalahan lupa 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan. Makanya paling lelah itu siapa? Seseorang yang ingin membuktikan sesuatu kepada orang
lain. Itu paling lelah. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, ghayatun nas la tudrak. Kalau tujuan kita mencari semua manusia ridho kepada kita, tidak bakal pernah tujuan itu sampai. Makanya tujuan utama keridhoan yang harus kita kejar itu bukan ridhonya manusia, tapi ridhonya Allah. Mencari ridho manusia lelah, Pak, letih itu, Masya Allah. Makanya akhirnya pembunuh 100 nyawa ini kemudian ketika dinasehati seorang alim untuk hijrah, belum sempat ibadah, Pak, sama Allah, baru hijrah, baru berangkat ini, Masya Allah. Makanya ini disebut oleh pembahasan para ulama, salah satunya di dalam babun niyah, gitu ya. Bab niat, kenapa? Dia sudah berjalan menuju tempat yang lebih baik, ternyata kok Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan hamba itu di dalam perjalanan. Sampai malaikat kan debat itu, Pak, ya. Masya Allah, ternyata malaikat pun saged debat, Pak. Niki penghuni surga apa penghuni neraka, gitu ya. Saat niki wong kan kata debat, sing kunut nyalahke sing boten kunut, sing boten kunut nyalahke sing kunut. Saat niki alhamdulillah pun boten saling menyalahkan. Kenapa? Wes boten subuhan kabeh. La haula wala quwata illa billah. Kita ini, Pak, dalam urusan yang lebih utama persatuan, gitu ya. Masya Allah, karena ada jauh yang lebih tinggi nilainya yang harus kita bahas. Masalah usul daripada usul masalah furuk. Furuk itu apa? Perbedaan. Loh, saya tanya, yang benar yang kunut apa sing boten kunut? Bener kabeh, sing salah sing boten salat. Sepakat, Mbak nggih? Ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini saya ingin bilang, Bapak Ibu, ikhlas itu bukan cuma di awal. Makanya niat itu termasuk rukun di antara ibadah. Tapi rukun dalam ibadah kita, niat itu harus kita jaga sampai akhir hidup kita nanti. Kenapa? Anda bangun masjid ini awalnya karena Allah. Allah akan uji pertengahannya nanti. Tambah hari, tambah usia, kok ada setan berbentuk manusia yang nguji kita. Bareng diganti struktur masjidnya yang muda-muda gitu ya. Terus yang tua sanjang. Allah dhisik nek ra goro-goro. Hati-hati. Bukan karena jenengan, karena Allah. Kita itu harus kembalikan segala niat karena Allah. Makanya an-niyah itu al-qasdu. Niat itu apa? Tujuan. Saya dinasihati guru saya, Ustadz Umar Khos. Pernah ngisi di sini ya, gitu ya. Pertama kami ketika dibina beliau pemuda-pemuda kita di Garda An-Nas Soloraya, ketika kami Masya Allah dibina oleh beliau, makanya hari ini segala kebahagiaan kami wallahi ngalir kepada beliau. Kenapa? Beliau orang yang pertama kali membina kami. Kata beliau, Bapak Ibu pernah dengar kisahnya seorang Arab Badui yang masuk Islam kemudian berangkat jihad. Qadarullah, ketika berangkat berperang ternyata Allah menangkan kaum muslimin saat itu. Pas bagi-bagi ghanimah, kata Arab Badui apa? Bukan ini yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah apa? Saya tertancap. Wallahu alam, sebagian riwayat ada yang menyebutkan tombak gitu ya. Ada yang menyebutkan busur panah, tertancap di bagian leher, tertembus di belakang, kemudian saya syahid. Kata Rasulullah ketika diberikan itu ghanimah, kok nolak? Jawabannya seperti itu. Kata Rasulullah apa? Intasdukillaha yasduka. Kalau benar niatnya karena Allah, mesti Allah bakal menyampaikan dia kepada niatnya. Masya Allah. Di peperangan berikutnya dikumpulkan para syuhada itu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu ditemukan salah seorang kaum muslimin, para sahabat ridwanullah alaihim, ketika menemukan salah satu di antara syuhada yang disebutkan dalam riwayat itu ternyata syahid, tertancap persis di atas apa yang dia inginkan di leher dan tembus terbelakang. Rasulullah mengatakan intasdukillaha yasduka. Kalau benar niatnya karena Allah, mesti Allah akan sampaikan kepada niatnya. Wallahi Bapak Ibu, kalau kita hanya mencari sesuatu dari manusia, Allah akan sampaikan itu kepada niat yang kita tuju. Makanya innamal a'malu binniat. Sesuatu itu tergantung pada niatnya. Tapi bukan berarti kemudian kita cuma penting niatnya gitu ya. Enggak. Makanya ibadah itu diterima unsurnya dua. Satu harus apa? Ikhlas. Yang kedua harus apa? Ittiba. Ittiba itu apa? Ngikuti
Sunnah, ndak boleh. Kira-kira oke, ning mboten ikut sunnah, ndak diterima itu ibadah. Anda maghrib 3 rakaat, kok pengen 4 rakaat, ketoke oke. Sah mboten? Mboten, gitu ya. Makanya butuh ilmu. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya temukan dalam sebuah perkataan makalah Imam Fudail bin Iyad itu rahimahullah, beliau mengatakan tarkul amali li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amalan karena manusia sudah disebut apa? Sebut apa? Riya. Jadi panjenengan mau beramal rasido, goro-goro wedi dipandang manusia, sudah jatuh pada riya, kata Imam Fudail bin Iyad. Kemudian yang kedua, wal amalu li ajlin nas, kata beliau. Dan kalian beramal dengan harapan tujuan kalian karena manusia, maka disebut apa? Syirik. Kenapa? Yang harusnya tujuannya karena Allah ternyata bercabang bukan hanya pada Allah, tetapi selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu kalau baca syirik itu kan ngeri. Salah satu dosa yang tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat berapa itu? 48 gitu ya. Surah An-Nisa ayat 48. Allah tidak ngampuni dosa syirik dan Allah ngampuni dosa selain syirik. Artinya kalau memahami ayat ini, orang yang syirik kok sampai meninggal dunia belum sempat taubatan nasuha kepada Allah. Kalau dulu pernah syirik, kemudian di akhir hidupnya kok tobat sama Allah, diterima buatan tobatnya? Insyaallah diterima. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kata Imam Fudail bin Iyad, saya bacakan salah satu matan yang beliau sebutkan. Wal ikhlas, akan tetapi yang disebut ikhlas, kalau meninggalkan amalan karena manusia disebut apa? Tadi riya. Kalau beramal karena manusia sudah masuk syirik. Wal ikhlas, kata beliau, an yu'afiyakallah minhuma, Allah selamatkan kita dari keduanya. Janjane ikhlas niku abot mboten? Abot gitu ya. Sangat mudah, tipis sekali antara keikhlasan murni hanya untuk Allah dan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cah nom arep salat kok delalah enten bapake wanita yang dicintai, salate tesih karena Allah napa karena pengen jiko ati mertua? Wangil gitu ya, Masya Allah. Bapak-bapak juga sama Pak. Kalau ada anak-anak muda kita yang belum nikah, kok kita wis pantas nikah, tolong Pak, jangan bilang kapan nikah le. Niku nyakiti Pak, saestu. Jenengan kalau ada anak muda sudah siap nikah, ambil jadi mantu Pak. Kalau enggak, carikan istri, kan ngoten. Ampun tanya kapan nikah, niku nyakiti. Makanya jenengan dibalesi ngeten pripun? Lah jenengan kapan sedo? Iya, Rasulullah itu saestu tidak pernah bertanya kapan nikah, tapi Rasulullah pernah bertanya. Ini disebutkan dalam riwayat ketika Julaibib. Pernah dengar Julaibib? Nah, ini pentingnya kita tidak usah hanya ngurusi soal fisik, zahir. Ganteng itu ujian betul. Ujian elek, cobaan gitu ya. Sugih itu ujian betul. Ujian, randuwe napa-napa? Ya ujian gitu ya. Makanya Allah berfirman apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, gitu kan? Wa ilaina turja'un. Allah berfirman bahwa kami akan uji manusia itu dengan kebaikan dan keburukan. Artinya sugih niku ujian, randuwe ujian gitu ya, cobaan gitu ya. Ganteng niku ujian, Pak. Orang ganteng ya ujian gitu ya. Makanya bapak-bapak kalau nanti punya anak kok kita wis siap nikah, ampun ditanya Pak, kapan nikah? Gitu nggih. Mengke balasannya pripun? Kapan jenengan sedo gitu ya. Makanya pertanyaan kita bukan kapan nikah. Rasulullah itu pernah bertanya dengan Julaibib. Julaibib itu seorang sahabat yang mohon maaf dari fisik itu hitam gitu ya. Masya Allah, cilik, kecil gitu Pak ya. Kurus. Masya Allah, pengkering gitu ya, bahasa wong Jawa gitu ya. Itu sudah rambutnya keriting, enggak punya rumah. Itu Julaibib, Masya Allah. Makanya Julaibib itu Pak, kalau ada bapak ibu punya anak, maka nasihat bapak ibunya, sok nek gede ojo dadi kaya
Julaibib saking di zaman itu orang mandang buruk kepada Julaibib. Tapi bagaimana Rasulullah memandang Julaibib? Julaibib itu Bapak Ibu, kalau beliau itu pengen tidur, tidurnya tidak punya rumah, Pak. Tidurnya di mana? Masjid Nabawi. Makanya disebut apa, Pak? Ahlus Suffah. Tiap hari itu tidurnya di emperan masjid. Kalau sahabat yang lain itu makan, maka Julaibib akan ikut-ikutan makan. Masya Allah. Satu waktu Julaibib ditanya dari Rasulullah SAW, "Halla tatazawwaj ya Julaibib?" Apa ndak gelem nikah? Loh, beda ya. Kalau tadi kan kapan nikah? Kan ngece. Kalau Rasulullah, "Halla tatazawwaj?" Apa ndak gelem nikah? Berarti Rasulullah sudah siap nopo? Calone. Jenengan kapan nikah? Wis ngece ning ra siapke calone. Rasulullah enggak, tanya kapan nikah, sudah siap mencarikan calonnya. Masya Allah. Akhirnya Julaibib nggih isin. Napa enten sing purun kali kula ya Rasulullah? Sudah hitam, kecil, ra duwe omah. Itu kalau mau nikah, Masya Allah, mahar ndak punya, Pak. Akhirnya kata Rasulullah di jawaban pertama tidak mau, pertanyaan kedua masih sama. Apa ndak gelem nikah engkau ini Julaibib? Kata Rasulullah, kata Julaibib kepada Rasulullah, "Ye purun ya Rasulullah. Cuman apa ada yang mau denganku?" Ternyata kata Rasulullah apa? Ada. Yuk tak ajak ke rumah salah seorang pemuka di Madinah. Ketika diajak Rasulullah, diketuk itu pintu rumah. Seneng boten sing di rumah? Seneng, diparani Rasulullah. Beruntungnya kami, Rasulullah tidak kami undang, tapi Rasulullah mendatangi keluarga kami. Apa yang ingin engkau sampaikan kepada kami ya Rasulullah? Saya hendak melamar anakmu. Senang badan? Senang. Yes, nasabku nyambung dengan Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah, ning boten nggih kula. Tinggi sinten? Julaibib. Cobi jenengan ditawari tiyang soleh ning cilik, iteng, kurus, ra duwe omah. Seneng napa ngeten? Aduh. Hah? Itu ya, Masya Allah. Akhirnya orang tua ini teriak itu, Pak. Wah, Julaibib akhirnya masuk mendiskusikan kepada ibunya. Anaknya dengar, anak salihah. Wahai ayah, siapapun yang dibawa Rasulullah, maka saya akan terima siapapun yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dinikahkanlah mereka. Mahar itu dipenuhi oleh para sahabat ridwanullah alaihim yang lain. Ketika mereka menikah, ternyata Julaibib lebih mencintai Rasulullah. Ketika ada panggilan apa? Jihad, Masya Allah. Ketika ada panggilan jihad, ternyata Julaibib meninggal dunia. Bang bayangke, orang baru nikah, awal orang nikah itu, Pak. Nek bahasanya wong Jawa, lagi apa? Hah? Lagi nek bahasanya wong jatuh cinta niku, Pak. Lagi tresno tres. Nah nih gitu nggih. Lagi menggebu-gebune niku. Kerja pengine ndang mulai gitu nggih. Dolan pengine ndang mulai gitu ya. Masya Allah, pengajian teng masjid, pilih pengajian apa kali bojone mawon? Oh, pengajian gitu ya. Kali bojone ajos niku. Masya Allah, enggak banyak Pak orang yang mampu. Ini panggilan jihad. Urusannya urusan nyawa, ditinggal itu istrinya. Ketika berangkat jihad, ternyata Julaibib meninggal dunia. Ketika itu Rasulullah bertanya dengan para sahabat ridwanullah alaihim, sebutkan siapa yang meninggal ketika perang Uhud itu. Gitu ya. Satu persatu nama mereka disebut Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Nah, saya sebutkan salah satu orang yang wafat di perang Uhud. Anda pernah dengar nama Usairim, Mbak? Usairim. Kalau nanti Allah izinkan kita bisa umroh, gitu ya. Kita ketika ke padang Uhud, Bukit Uhud, akan melihat di antara makam syuhada Uhud ada 70 makam di sana. Salah satu yang kita temukan di antara kitab tarikhnya para ulama, salah seorang sahabat mulia namanya Usairim bin Abdul Ashhal ketika wafat di perang Uhud. Siapa Usairim itu? Seorang sahabat yang masuk Islam ketika perang Uhud terjadi. Maka ketika bertanya, "Ya Rasulullah, saya Islam dulu atau jihad dulu?" Jihad dulu atau Islam dulu? Pundi yang kita pilih? Islam dulu. Kenapa? Islam selamat kita nanti. Tapi kalau jihad, setinggi apapun pembelaan kita dengan Rasulullah, kita tidak kalah hebat. Gitu Pak ya. Siapa yang kita bisa pernah membela Rasulullah secara langsung? Tidak ada. Abu Thalib itu kurang apa Pak? Gitu ya.
sampai Rasulullah diingatkan Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah itu miliknya Allah. Engkau Muhammad, itu di surah Qasas itu ya. Al-Qasas ayat yang ke-56 gitu ya. Allah ingatkan, engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberi hidayah, maksa hidayah masuk ke hati, bahkan kepada orang yang engkau cintai. Siapa? Paman beliau. Siapa saat itu? Abu Talib, yang perjuangannya membela Rasulullah dengan fisiknya, dengan kehormatannya, Masya Allah. Tapi di akhir hidupnya ternyata belum sempat masuk Islam, karena hidayah itu miliknya Allah. Akhirnya Usairim, betul Pak kata jenengan tadi, diminta oleh Nabi SAW, Islamlah dulu baru engkau berjihad. Ketika bertanya dengan para sahabat yang lain, bagaimana caraku sholat? Belum saatnya. Kenapa? Amalan paling utama saat itu apa? Jihad. Bagaimana cara baca Quran gitu ya? Belum saatnya. Punya hafalan Quran dereng kata niku? Belum. Berangkat jihad ternyata meninggal dunia. Mang bayangke, belum pernah bersujud kepada Allah. Sampai kata Abu Hurairah, inilah Usairim bin Abdul Ashhal yang keningnya belum pernah bersujud kepada Allah di atas muka bumi, tapi dirinya kata Rasulullah, huwa fil jannah, dia di dalam surga. Berarti melepas surga mboten? Masuk. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memperhatikan urusan niat itu penting Pak. Sampai di dalam sholat, kalau kita pahami gerakan sholat dari semenjak takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sepakat para ulama, bukan gerakannya. Kalau gerakan itu ikhtilaf, makanya beda-beda nih. Ada yang sejajar dengan dada, ikhtilaf, perbedaan di antara para ulama. Makanya sahabat niku sinten? Orang yang melihat cara ibadahnya siapa? Rasulullah. Maka mereka ibadah dengan apa yang mereka lihat. Makanya ada yang melihat Nabi ketika sejajar dengan dada, gitu ya. Ada yang melihat Nabi ketika takbiratul ihram apa? Sepundak, gitu ya. Ada yang sampai apa? Daun telinga. Sing bener pundi? Kabeh bener. Sing salah sebatan sholat itu ya. Karena yang paling tinggi esensi takbiratul ihram itulah ucapannya. Makanya Allahu Akbar. Kenapa kok disebut takbiratul ihram? Karena kita diharamkan segala sesuatu yang halal di luar sholat. Ketika sholat selain anjuran syariat sholat, maka hukumnya haram. Yang sebelumnya Allahu Akbar kita boleh makan, setelah Allahu Akbar jadi boleh makan mboten? Oh, boleh. Boleh mboten? Boleh pripun? Ndak boleh gitu ya. Oh, boleh gitu ya. Boleh setelah salam gitu ya. Ndak boleh gitu ya. Makan haram hukumnya. Sampai kapan? Sampai salam. Masya Allah. Makanya takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Jenengan sholat terlambat masbuk, maka tetap wajib Allahu Akbar. Paham ya sampai sini ya? Masya Allah. Haram semuanya. Makanya orang kalau umrah gitu ya, Masya Allah, Bapak Ibu saya doakan semoga Allah segerakan kita bisa umrah ya, gitu ya. Kita kalau umrah itu syariat pertama rukun yang harus kita jalani dalam umrah itu apa? Ambil mikot. Yang itu syariatnya namanya apa? Ihram. Kenapa kok disebut ihram? Setelah ihram, sesuatu yang disyariatkan boleh jadi haram sebagiannya gitu ya. Contoh, suami istri sah berhubungan, suami istri berniat ihram boleh mboten? Nggak boleh. Sampai kapan? Tahallul, selesai gitu ya, jadi halal lagi. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan harga niat ini loh. Pentingnya di sini. Sampai di akhir gerakan sholat kita, apa yang harus kita baca? Bacaan apa ini? At-tahiyyat, tasyahud, betul ya? Makanya di antara 5 hal yang harus kita baca, Bapak Ibu, 5 hal yang harus kita baca di dalam sholat. 1, tadi yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua apa? Al-Fatihah gitu ya. Iftitah itu sunnah Pak, tambahan, dan itu saya minta pelajari yang baik agar nikmat sholat kita. Anda baca salah satunya kan beda-beda Pak ya. Ada banyak gitu ya. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang nama mulai
Kabura walhamdulillahi katsira gitu ya. Kabira walhamdulillah dan seterusnya. Silahkan. Sing bener pun monggo gitu ya. Asal ada ilmunya gitu ya. Kalau saya biasa pakai yang Allahumma ba'id baini, itu sunnah. Jenengan nggak baca, sah mboten? Sah. Al-Fatihah hukumnya wajib. Makanya harus diucapkan. Sir gitu Bang nggih. Kalau imam baca, kalau saya baca kitab Afdaliyatul Amal gitu ya, takaran derajat afdalnya beramal. Ternyata kalau imam jahar, imam baca keras, apalagi nanti imam kita insyaallah Ustadz Rifai, indah sekali Pak. Saya kalau dengar beliau ngaji merinding saya Pak, indah sekali bacaan beliau itu, insyaallah kita harus banyak belajar Pak ya. Luar biasa. Beliau kalau imam baca, terbaiknya itu bukan ikut baca, tapi apa? Diem. Apa dalil para ulama? Idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu. Dengar, diem, fokus dengan apa yang dibaca. Kalau imam jahar. Boleh baca enggak Al-Fatihah? Boleh. Kapan bacanya? Ketika imam waladhdallin amin, maka makmum baca. Sir, Pak nggih. Sir niku pripun? Minimal bibir kita bergerak. Betul ya? Bibir kita bergerak, minimal telinga kita sendiri mendengar lah, gitu ya. Ampun banter imam mungkin jenengan telat Allahu Akbar, makmum liyane malah rukuk gitu ya. Jangan jahar gitu ya. Sir mawon gitu ya. Ini yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga apa? Bapak Ibu? Hah? Yang wajib kita baca rukunnya apa? Hah? Barakallahu fikum. Sebelum sholawat apa? Gitu ya. At-tahiyat. Kenapa kok at-tahiyat itu masuk rukun? Karena ada ucapan at-tahiyatu lillah. Walaupun ada riwayat lain at-tahiyatul mubarakatu wassalawatu, tetap diakhiri lillah. Betul? Kenapa kok itu ditempatkan Allah di akhir? Karena Bapak Ibu, sering kita itu Allahu Akbar, dunia terlintas pada hidup kita. Makanya kita ucapkan lagi Allahu Akbar. Yang besar cuma Allah, dunia kita kecil, Masya Allah gitu ya. Yang kita besarkan cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Kalau keinget dunia, takbir kembali Allahu Akbar. Cuma kalau sami Allahu liman hamidah, kita sebagai makmum bukan jawab sami Allah juga, tapi apa? Langsung Rabbana walakal hamdu. Saya bilang Bapak Ibu, kenapa at-tahiyat Allah tempatkan di akhir? Agar sholat kita kalau sempat bergeser, itu kita kembalikan niat kita kembali. Karena niat itu bisa ditajdid Pak. Tajdid itu apa? Diperbaharui. Kalau kita sempat melenceng niat kita, perbarui lagi. Makanya ini Allah tempatkan di akhir. At-tahiyat, segala ucapan penghormatan lillah, untuk siapa? Allah. Wassalawat, segala salam salawat yang kita baca. Wattayyibat, segala kalimat yang baik kita doa setiap di solat-solat kita itu lillah, kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar niat kita itu selalu dalam track yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, kita hari ini diminta untuk menyampaikan 3 hal. Dan ini insya Allah cerita sudah sangat masyhur. 3 orang yang nanti diseret pertama kali. Dan ini tentu menjadi nasihat pertama untuk kita semuanya. Siapa di antara 3 orang yang diadili pertama kali oleh Allah dan diseret itu wajahnya, dilempar ke dalam neraka? 3 orang yang amalannya dahsyat semuanya. 1, orang yang meninggal dalam kondisi syahid. Bapak Ibu, orang syahid yang hari ini saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, itu syahid dunia akhirat itu Pak. Tapi kalau ibu-ibu kok melahirkan, kok sedo meninggal dunia karena melahirkan, hukuman dihukumi apa? Syahid. Tapi syahidnya cuma syahid akhirat. Makanya orang yang melahirkan kok meninggal tetap dimandikan. Ya, bedanya di sini. Kalau saudara kita di Gaza meninggal tidak perlu dimandikan. Kenapa? Luka-lukanya itu nanti akan bersaksi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, orang yang disebutkan Nabi SAW dalam riwayat Sahih Muslim itu adalah siapa? Orang yang mati syahid, ketika ditanya oleh Allah, untuk apa kesyahidanmu itu engkau lakukan? Mereka menjawab, apa? Untukmu ya Allah. Kata Allah apa? Kadzabta, engkau
dusta. Engkau cuma pengen dianggap berani di hadapan manusia. Ngeri. Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah, musuhnya sudah di hadapannya, Pak. Gitu ya. Sudah tinggal tebasan pedang, perang loh niku. Gitu ya. Musuhnya menggeletak, nek jenengan mesti langsung jenengan tusuk-tusuk niku gitu ya. Karena nafsu iringan kita. Ali bin Abi Thalib enggak ngerti musuhnya sudah dalam kondisi enggak bisa apa-apa, ternyata ngeludahi. Itu Ali bin Abi Thalib. Sido dipenggal mboten? Enggak jadi. Kenapa? Saya khawatir, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Saya khawatir, saya berjihad ini, saya bunuh orang ini bukan karena Allah, tapi karena apa? Air ludah yang dia berikan kepada diriku. Masya Allah. Sedahsyat itu Islam, menempatkan urusan tujuan hidup kita. Masya Allah. Yang kedua, siapa? Orang yang Masya Allah dijadikan bara apinya neraka yang Allah akan seret, itu pertama kali. Salah satunya apa? Seorang qari, seorang pembaca Quran, ahlul Quran, sepanjang hidupnya untuk Quran, tapi dia ketika menjadi ahlul Quran, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita punya prinsip jangan ngeten nggih, mending rapal Quran ning niatku apik daripada apal Quran niate eleh gitu ya. Jangan, harus dibalik. Luwe apik apal Quran ning niate apik daripada wis ra apal Quran ning kakek ngomong gitu ya. Itu naudzubillah min dzalik gitu ya. Dan ini pun Allah akan seret. Kenapa? Niatnya yang salah gitu ya. Yang terakhir, seorang yang dermawan cuma pengen dianggap mulia di hadapan manusia. Kuncinya satu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya tutup dengan perkataan Abdullah bin Mubarak, seorang kibarut tabi'in. Abdullah bin Mubarak itu pernah berkata gini, rubba amalin saghirin tu'addibuhun niyah. Berapa banyak orang yang beramal, amalannya mungkin kecil Pak di mata manusia, tapi gede karena apa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak, kata beliau, wa rubba amalin kabirin saghiruhun niyah. Jadi kecil karena niatnya salah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya menjaga niat. Kalau niat kita sempat berbelok, kembali kepada track yang benar gitu ya. Kita tidak akan pernah selamat Pak dari niat yang baik kalau bukan karena pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita selalu sampai akhir hidup kita nanti. Mudah-mudahan Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Karena Allah tidak lihat bagaimana masa lalu kita, yang lebih utama yang Allah akan lihat nanti bagaimana penutup akhir usia kita. Dan inilah yang kita minta, mudah-mudahan Allah berikan rizki kepada kita semuanya ketika wafat kita nanti. Mudah-mudahan di akhirnya mampu mengucap kalimat yang sangat indah, la ilaha illallah. Dan saat itu Allah panggil nama kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kalian kepada Tuhan kalian yang telah ridho kepada kalian. Kalian telah ridho kan? Masya Allah itu ya, luar biasa. Dan Allah pun ridho kepada kalian. Yang paling bahaya adalah orang yang Allah panggil dengan sebutan ya ayyuhan nafsul, ya ayyuhan nafsul habisah, wahai orang-orang yang jiwanya buruk, jiwa-jiwanya yang keji, mereka diwafatkan Allah dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu dari ini Pak Bu ya, fitnah penyakit urusan hati. Karena kalau dohirnya kita pinter Pak gitu ya, sholat pinter tapi nggak ngerti amalan hati, nggak kita gagas, bisa jadi sholat selama sepanjang umur hidup kita tidak ada nilainya. Karena niat kita bukan hanya mengejar ridhonya Allah, tapi kita iringi dengan niat-niat dunia-dunia yang jauh daripada niat utama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tutup nih, tadi saya belum selesai. Yang dohir ya, yang wajib kita baca ada 5 tadi. 1 takbiratul ihram, 2 al-fatihah, 3 apa? At-tahiyat, 4 salawat Nabi SAW itu ya, Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Dan yang terakhir adalah salam. Kalau salam itu adalah satu-satunya amalan yang tidak boleh kita jawab pas sholat nih. Assalamualaikum jenengan, waalaikumsalam, batal sholat jenengan. Kenapa? Belum disalami gitu ya. Jenengan belum salam itu masih sholat itu berarti gitu ya. Berarti sholat kita batal kalau menjawab
salamnya imam gitu ya. Itu salam yang tidak boleh kita jawab. Kita harus ngikuti salamnya imam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi bermanfaat untuk kita semuanya, agar kita kembali memperhatikan urusan hati kita gitu ya, agar Allah perbaiki urusan zahir dan urusan hati kita hingga akhirnya Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan yang muda ini enggak bermaksud menggurui, Pak. Kami yang muda ini wallahi enggak pantas kalau rasanya gurunda kami, ustaz kami, ulama kami gitu ya. Ustaz Rifai kok malah duduk di bawah kami. Kami cuma diberikan amanah gitu ya. Harusnya beliau, seharusnya dan sebenarnya kalau ada debu gitu ya, kalau ada air maka saya ini debunya, Pak gitu ya. Beliau airnya. Tapi hari ini debu diminta ngikuti arus aliran air gitu ya. Sebenarnya beliau gitu ya. Mohon dimaafkan kalau banyak kurangnya, tidak pantas rasanya, tapi segala kelebihan datangnya dari Allah, segala kekurangan dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Sudah nggih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.